kisah pengantar tidur aja, dongeng ini ternyata punya kekuatan luar biasa dalam membentuk karakter, menumbuhkan imajinasi, dan juga bahkan mengasah kreativitas anak-anak Indonesia. Iya, betul sekali Sam. Jadi di tengah derasnya arus digital dan konten instan, jadi kemampuan anak untuk imajinasi justru makin berharga. Nah, bagaimana caranya agar dongeng itu tetap relevan dan bisa menjadi media pembelajaran yang menyenangkan? Nah, untuk membahas itu semuanya lebih detail, tema kita pagi hari ini adalah tentang dongeng ya, dan sudah hadir bersama dengan kita seorang pendongeng yang dikenal dengan gaya bercerita yang sangat hangat, penuh makna, dan sangat pesan moral. Kali ini narasumber kita ada dua. Iya, siapa? Langsung aja kita panggil ada Mas Cahyo Budi dan juga Jabo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jabo gimana kabarnya? Baik dong Kak Semi. Pagi-pagi Jabo udah sarapan apa? Seger banget. Sarapan nasi uduk. Oh, nasi uduk kenyang ya. Ngalahin kita ya. Aduh, selamat datang di Jendela Negeri Jabo. Jabo masuk TV. Kali ini mau ngapain masuk di Jendela Negeri Jabo? Temenin Kak Budi. Oh, nemenin Kak Budi. Nemenin Kak Budi. Oke, ini menarik ya saya dan juga pemirsa. Apalagi buat teman-teman, halo adik-adik di rumah yang hari ini lagi nonton Jendela Negeri. Tapi sebelumnya saya penasaran nih sama Mas Budi sendiri ini. Gimana ceritanya Mas Budi akhirnya serius dalam dunia mendongeng ini? Oke, jadi mulai seriusnya sebenarnya sih saya tuh baru-baru juga ya. Jadi mulai pertama kali bercerita di depan publik sih di acara besar baru tahun 2015. Nah, di saat itu saya bersama sebuah komunitas dongeng mulai berbagi cerita untuk teman-teman gitu. Awalnya sebenarnya saya ya seperti ini nih, saya tahu lebih dulu acara-acara yang ada di televisi, yaitu berupa program panggung boneka atau ya kalau kita semua tahu dulu ya TVRI punya program yang seru banget namanya Boneka Si Unyil. Boneka Si Unyil itu kan tontonan, aduh jadi ketahuan umurnya ya. Boneka Si Unyil. Saya mengiyakan lagi. Jadi Boneka Si Unyil itu seru banget tontonan kita saat itu anak-anak kecil yang lihat, wah lucu juga ya ada boneka yang bisa bercerita. Nah, saya suka lebih dulu kepada dunia puppeteering nyebutnya atau dunia perbonekaan. Hingga akhirnya bertemu dengan komunitas dongeng karena di sana saat itu ada guru kami Dr. Andes Suyadi, Pak Radin almarhum, kreator dari Boneka Si Unyil bersama teman-teman komunitas dongeng itu. Makanya begitu saya tahu, oh ternyata ada juga ya bentuk pertunjukan untuk anak yang menarik selain pertunjukan boneka, tapi juga menyenangkan, namanya mendongeng atau storytelling. Ini menarik banget nih ya, Jabo akhirnya lahir. Apa lahir ini karena keinginan dan ide dari Kak Budi sendiri kah? Nah, kalau Jabo nih yang saya ajak hari ini adalah kreasi dari salah satu teman kami yang ada di Binekon atau Bineka Icon. Nah, Binekon adalah sebenarnya awalnya dia adalah sebuah karya animasi, lalu akhirnya mewujudkan ke dalam bentuk fisiknya yaitu boneka atau puppet gitu. Nah, teman kami yang punya visi untuk melihat keragaman Indonesia membuat 5 karakter pulau besar Indonesia menjadi karakter-karakter ini. Salah satunya Jabo yang mewakili Jawa. Jawa ya, oke. Coba Nah sekarang tes dulu. saya mau Tes dulu. berhubung seorang Jawa ya, jadi saya pengen tes Jabo nih. Jabo, gimana perasaannya Jabo setelah ikut Kak Budi? Udah manggung kemana aja? Pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Susah ya. Bahasa biasa aja, Bahasa biasa aja nggak apa-apa. Bahasa Indonesia. Aku senang karena aku pernah jalan-jalan sama Kak Budi. Oh gitu, kemana? Keluar kota. Oh, keluar kota. Terus Mabuk nggak? Aku sudah minum anti mabok. Oh, anti mabok. Hampir didengar kiranya. Bukan, nggak ada brandnya ya. Tapi kemana aja maksudnya keluar kota tuh? Ke pulau-pulau Indonesia. Terus ke luar negeri. Sampai luar negeri. Jabu pernah ada kesempatan untuk datang ke festival di Malaysia juga. Wow. Terus Iya. di Malaysia apa sih yang bisa Jabo ceritakan? Ada kesan nggak? Tahu-tahu nyampe ke luar negeri, apakah Jabo bercerita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
atau Melayu? Iya, cek mana gitu. Coba ceritain dong, Jabo. Jadi gimana pengalamannya waktu itu, Jabo? Pakai bahasa apa sih? Masih ingat nggak? Ingat-ingat aku ceritanya pakai bahasa Inggris. Inggris. Karena memang sekolah-sekolah di sana, walaupun di level yang rendah, sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris gitu sebagai bahasa pengantar. Gitu. Tapi biasanya kalau misalnya